Assalamualaikum sobat VM ya. Jadi inisial YouTube saya adalah VM. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas tentang profesi lagi. Kemarin kan sudah ya, profesi teknisi parabola adalah pekerjaan yang gaib tapi ada hasilnya, bisa dilihat ya, walaupun kerjanya secara gaib gitu ya, nggak kelihatan sinyalnya. Jadi kali ini profesinya itu mirip ya, yaitu pertama ada dokter. Dimana dokter ini backgroundnya pasti pendidikan ya, ada sekolahnya, kuliah S1, S2, S3 gitu ya, jadi punya background pendidikan. Kemudian paranormal, di paranormal ini juga ada sekolahnya nggak sih? Selesai sih nggak ada ya. Jadi tapi ada gurunya ya, ada gurunya kalau paranormal. Kalau nggak ada gurunya nanti bisa gila. Terus kemudian yang ketiga adalah teknisi parabola, sekolahnya nggak ada, gurunya YouTube ya, rata-rata nonton YouTube kan, gurunya YouTube kan, atau otodidak lah ya. Tapi setidaknya pasti punya teman yang mungkin lebih senior istilahnya, jadi kita bisa berguru atau belajar kepada yang lebih senior gitu ya. Oke, jadi dari tiga profesi ini adalah memiliki kesamaan. Jadi yang pertama adalah dalam hal pendaftaran dan bayaran ya. Jadi dalam hal pendaftaran ini, jadi kalau misalkan kita mau masang parabola gitu ya, itu otomatis kan kita daftar dulu gitu ya. Misalkan, Pak, saya mau masang parabola di rumah saya ini, terus harganya berapa gitu kan ada ya. Jadi deal-dealan harga dulu nih di depan nih. Jadi pendaftaran sekaligus pembayaran. Terus kemudian di dokter juga ada ya, jadi kita masuk rumah sakit atau masuk puskesmas atau praktek dokter juga kita daftar dulu kan nama kita. Terus nanti sudah intinya nanti ada pembayaran dokternya berapa, terus obatnya berapa. Jadi ada pendaftaran dan pembayaran. Terus kemudian paranormal juga. Jadi pas kita mau konsultasi kita bertanya dulu kan, saya mau konsultasi. Nah, nanti di sana juga dikasih tahu kan mau secara langsung datang atau secara video call atau secara WhatsApp. Itu biasanya tarifnya juga ada yang per jam ya. Jadi sama ke konsultasi. Berarti kalau dokter itu ada psikiater ya. Jadi ada konsultasi secara per jam. Jadi ada harga pendaftaran terus dan nanti setelah selesai ya pembayaran biasanya. Oke, jadi di sini kita mulai dari yang pertama tadi ya, pendaftaran dan bayaran. Terus kedua adalah keluhan. Oke, di keluhan ini mulai ada yang sedikit berbeda. Jadi berbedanya kita mulai dari paranormal ya. Kalau paranormal itu biasanya yang ecek-ecek bertanya, keluhannya apa sih gitu. Itu udah kayak dokter di bidang psikiater bertanya gitu ya, bertanya keluhannya apa. Jadi sama ya untuk paranormal yang ya ibaratnya mohon maaf ya, bukan apa ya, pokoknya ada yang bertanya kan, paranormal juga ya, bukan maksudnya merendahkan. Jadi yang bertanya keluhannya apa, ini mirip. Biasanya teknisi parabola juga di saat menangani pelanggan itu kan kita nggak bisa menerawang cuy, kita bukan paranormal gitu ya. Jadi di saat dia bilang, Pak, kenapa parabola saya mati ya, kita nggak bisa langsung jawab, pasti kita tanya keluhannya apa saja selain mati. Misalkan channelnya hilangnya apa aja, apa semua channel, apa sinyalnya hilang semua gitu kan, atau emang set-top boxnya atau receiver nyata mati total gitu ya, bukan siarannya doang yang mati gitu ya, itu kan kita tanya. Jadi kalau di paranormal ada sedikit perbedaan, mungkin yang udah high ya, tinggi gitu ilmunya ya, jadi tingkatannya tingkat tinggi gitu, itu biasanya ya udah kebaca, baru ngelihat aja, mungkin baru video call atau baru datang aja udah kebaca, oh masalah kamu ada di sini gitu. Paling tanya bener gak ya, kita tinggal jawab kalau emang bener. Itu sedikit perbedaan di keluhan ya. Jadi kalau paranormal yang tinggian itu dia nggak bertanya keluhannya apa. Jadi kalau teknisi parabola tetap butuh tanya karena kita tidak bisa menerawang, jadi kita harus bertanya. Oke. Terus kemudian yang dokter juga ya. Jadi otomatis di saat kita udah daftar masuk, duduk gitu ya, mau itu di psikiater atau di dokter umum pasti ditanya ya, keluhannya apa gitu ya. Nah, baru kan kita keluarkan unek-unek kita, misalkan mual, pusing atau apa gitu ya. Jadi dokter juga nggak bisa menerawang ya, dia nggak bisa tiba-tiba wah begini, oh nggak bisa karena beda bidangnya. Oke, selanjutnya di nomor 3 ini kita masuk ke scanning. Jadi scanning yang saya maksud di sini bukan scanning fotokopi, bukan ya. Jadi scanning dalam hal mendeteksi. Setelah dokter dulu deh. Setelah dokter mendengarkan keluhannya, dokter akan menyimpulkan ya. Jadi oh ternyata ini kemungkinan gejala tipes, misalkan seperti itu hasil dari keluhan pasiennya gitu. Kalau dokter pasien ya. Terus kita masuk ke paranormal nih. Kalau paranormal juga yang canggih lah ya, udah tahu keluhannya, otomatis itu kan langsung di scanning. Jadi dia langsung nomor 2 nih kalau paranormal yang canggih nih. Jadi udah langsung di scanning, udah tahu gitu keluhannya apa saja. Paling tinggal dipastikan lagi
apa yang tadi di scanning oleh paranormal tersebut, apa yang dideteksi permasalahan tersebut benar atau tidak gitu. Misalkan contohnya, oh kalau malam anaknya sering nangis ya gitu, nangisnya di jam-jam sekian nih, misalkan jam 3 malam nangis sampai subuh misalkan gitu kan. Biasanya pasien paranormal tersebut kan biasanya ngomong, oh iya bener kalau malam sering nangis gitu. Jadi menyesuaikan dulu apa yang dideteksi di terawang tadi benar atau tidak. Terus kalau di parabola, di teknisi parabola, kita tidak bisa scanning, kita tidak bisa mendeteksi secara gaib, secara foto, secara apa ya, secara tulisan. Biasanya gini, keluhan yang masuk tuh di Instagram, di Facebook, di WhatsApp itu ngomong parabola saya MNC Groupnya tidak ada. Oke, terkadang kita mendeteksi langsung seolah-olah men-scanning gitu ya, menerawang, padahal kita nggak bisa menerawang. Oh itu paketnya habis, paket celingnya habis misalkan. Terus biasanya keluhannya beda lagi, tapi saya sudah isi paket celing. Nah kan jadi nggak cocok kan. Dia bilang udah isi paket celing. Nah terus dia bilang tapi kenapa tidak nyala? Dia bilang udah beli. Nah di situ kita akan cari apa ya, penyebabnya apa ya. Sedangkan ini dari jarak jauh kita juga nggak tahu. Bisa jadi mungkin sinyalnya hilang, atau konektornya lepas, atau kabelnya digigit tikus, atau parabola LNB-nya keputer kah, atau LNB rusak, atau parabola kegeser kena kucing. Jadi banyak sebab. Teknisi parabola tuh nggak bisa cuman dikasih foto, dikasih itu kita terawang gitu, nggak bisa. Jadi kita bukan dukun ya, kita bukan paranormal. Jadi itu kita lebih baik memang harus cek langsung ke lokasi. Kalau misalkan hanya mendebak-nebak gitu saja ya nggak selesai juga solusinya. Kecuali yang berdiskusi dengan kita atau yang bertanya dan kita adalah teknisi. Kalau teknisi mereka punya basic ya, mungkin mereka udah pasti nyoba. Jadi mereka pertanyaan pasti beda. Misalkan, Mas di sini MNC Groupnya gelap karena sudah kita isi paket seling dan sinyalnya ada bla 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 bla. Mereka pasti menjelaskan semua yang mereka sudah coba. Baru bertanya ke saya. Jadi saya tinggal melihat, oh ini udah dia coba ABC, udah dia coba. Oh ini belum dicoba, akan kita sarankan itu misalkan coba ganti deh LNB-nya. Nah itu kan jadi kita bisa langsung to the point, karena dia adalah seorang teknisi di lokasi. Dia udah scan istilahnya, udah cek semua tapi nggak berhasil. Istilahnya kan ada tingkatan ilmu ya, tingkatan pengalaman gitu maksudnya. Jadi di sini kita bisa memberitahu. Tapi kalau pelanggan yang bertanya seperti itu kita bingung. Jadi memang kita harus bertemu ke lokasi. Maksudnya saya melihat barang ya, bukan bertemu orangnya doang, tapi melihat barangnya, melihat receiver ya, kabelnya, antena, benar-benar kita cek scanning di tempat. Itu yang harus kita lakukan, termasuk antena TV digital juga sama. Beli antena yang satu paket sama persis yang saya pasang di rumah, di sana juga belum tentu, karena kalau dipasangnya sama orang biasa yang tidak pengalaman di antena, mungkin ada kesalahan di pemasangan konektor atau kabel atau arah antena, atau ya pasti beda ya, karena ilmunya ada gitu. Walaupun teknisi itu tidak sekolah, tapi dia ada ilmunya, memang sulit kita jelaskan karena biasanya bahasanya juga masing-masing, yang kita temuin sendiri beda, yang orang lain temuin itu beda. Jadi kita menyebutkan bahkan bahasanya kadang berbeda gitu. Nah di saat scanning ini juga ada harganya loh. Jadi maksudnya gini, itu kan sudah masuk ke dalam hal diskusi. Oke, di saat mendengarkan keluhan dan solusi gitu ya, ini kan program scanning ya. Ini biasanya di psikiater tuh ada harganya per jam, entah berapa ratus ribu per jam gitu ya, beda-beda ya. Ini juga tergantung tingkatan dari psikiater tersebut gitu. Semakin senior ya semakin tinggi harganya. Jadi beda-beda. Ini sudah ada harganya, sudah masuk ke harga otomatis setelah konsultasi tersebut gitu ya. Walaupun secara online, secara video call, itu intinya nanti endingnya itu bayar gitu ya. Terus kalau misalkan paranormal itu juga sama, walaupun secara online video call, karena terkadang dari luar negeri ya, dari Australia, dari mana gitu ya, itu juga sama. Jadi bisa dihitung per jam. Jangankan yang luar negeri, yang dalam negeri juga, yang satu kota juga kalau emang video call nggak bisa datang, itu bisa hitungannya per jam ya. Jadi per jam konsultasi dari WhatsApp atau video call itu per jam itu sudah pasti dibayar. Berbeda dengan teknisi parabola. Pengalaman saya pribadi ya, itu udah konsultasi bahkan dari pagi, siang, malam, sebulan ada pernah rekor. Ada yang saya jawabin sampai subuh, ada itu saya WhatsApp terus, saya bimbing terus. Walaupun bukan pelanggan saya, tidak beli barang di saya, hanya konsultasi, baik dari chat, dari video call, dari telepon, sampai 1 jam, sampai lowbat, sampai pulsa habis, itu saya layani walaupun kita tidak dibayar ya. Ikhlas ya, ikhlas. Cuman masalahnya ikhlas itu ya ada batasnya buat saya pribadi ya, karena di saat satu orang sudah saya handle secara gratis, saya tidak minta bayar apapun. Kalau zaman dulu ya, tahun-tahun di bawah tahun 2000 itu banyak banget orang baik. Saya nggak minta, di saat saya jawab telepon setengah jam, telepon 1 jam telepon, itu mereka transfer pulsa. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Itu setahun saya nggak pernah beli pulsa waktu di bawah tahun 2000 itu, alhamdulillah banget. Jadinya saya seneng gitu ya. Tapi tahun-tahun sekarang kok kayaknya anyep gitu ya, telepon 1 jam
oke bla bla bla, bahkan sampai sudah bisa tuh tracking parabola saya tuntun walaupun dia baru sampai bisa, tapi ya udah ucapannya makasih doang. Nah itulah yang bikin saya, aduh ini saya punya pelanggan juga loh, pelanggan yang bayar yang harus saya arahin juga, yang harus saya bantu juga gitu ya. Terus saya harus menangani yang di luar pelanggan, ibaratnya kalau gratis kan berarti di luar pelanggan kan. Ini yang kadang saya bingung gitu, mau saya tanggapin terus, dia nanya terus bahkan tiap hari, ntar di rumah dia udah bisa nih dipasang, terus besoknya dia masang di rumah saudaranya minta tolong saya juga, kan saya bingung. Sedangkan saya nggak narif kan ya, saya membantu teman curhat lah istilahnya lah, dia curhat ibaratnya saya bantu, cuman ya itu yang kadang kita nggak jawab, kita dibilang sombong, dimaki-maki. Itu saya jam 2 malam ditelepon, dimaki-maki lah, dikata-katain apalah. Nah itu dia yang bikin kadang saya apa ya, bingung mau nanggepin gimana. Mau saya tarifin pasti langsung pada kabur. Ibaratnya gini, secara halus, Bapak kalau misalkan mau diselesaikan masalahnya, saya bisa kirim teknisi ke sana. Itu cara halus saya ya. Jadi saya nggak bilang video call bayar, nggak. Jadi saya langsung kirim teknisi ke sana. Itu pun belum menyebut harga. Biasanya langsung pada mundur, takut ditagih harga. Itu sih perbedaan dalam hal scanning dan solusi. Misalkan sudah kita solusi ini harus ganti-ganti receiver gini, biasanya juga tetap ya rata-rata di parabola itu pada mental. Oke, kita masuk ke dalam solusi ya. Tadi kan scanning sekaligus nih solusinya kita habisin. Biasanya di dokter itu solusinya ya dikasih obat. Nanti kalau dokter bilang, oh ini harus minum obat 3 kali sehari, yang ini sehari sekali, vitaminnya harus dihabisin, obatnya juga harus dihabisin. Biasanya gitu ya, itu solusi dari dokter. Terus setelah itu bayar. Tadi pembayaran udah kita bahas ya, pembayaran ya di administrasi ya, di rumah sakit ada. Terus kalau misalkan paranormal itu biasanya kalau udah masuk ke scanning tadi ya, scanning tadi itu udah bayar loh, udah bayar, udah konsultasi tadi itu udah bayar. Kayak dokter psikiater aja udah termasuk bayaran itu ya. Kadang malah udah bayar duluan di awal gitu. Jadi udah misalkan sejam, ya udah bayar dulu yang sejamnya baru konsultasi. Tapi di saat misalkan butuh perpanjangan waktu, misalkan dia masih ada yang mau dicurhatin lainnya gitu misalkan, nah itu otomatis ada perpanjangan juga tuh tarifnya gitu ya, tarif ekstra. Termasuk misalkan ternyata juga butuh obat herbal nih, misalkan psikiater butuh minyak apa atau obat apa, atau misalkan ritual apa gitu ya, misalkan dupa lah butuh apa, intinya ada di luar dari konsultasi tersebut, ada bentuk barang lah ya, barang atau maharnya gitu ya untuk lanjutan konsultasi, itu pasti ada harganya tambahan lagi. Jadi ibaratnya dikasih obat terus bayar lagi gitu ya, jadi berbeda hitungan. Tapi kalau di teknisi parabola untuk masalah solusi, oke, kita bantu di tadi ya video call semua itu, sampai kita kasih solusi, Pak itu LMB-nya putar dikit, oke udah dapet sinyal, udah makasih, hilang gitu ya. Itu di video call. Terus di WhatsApp juga sama, ini caranya ganti aja receivernya atau servis aja itu receiver rusak, oke sudah di servis sudah bener, hilang. Bahkan yang datang ke sini pun juga ada, saya sampai kasih receiver saya karena saya pikir itu adalah pelanggan saya dan ternyata bukan. Itu banyak yang kesini, mungkin mereka pikir saya adalah customer service, bukan, saya bukan customer service. Di sini saya satu di Parabola Depok, saya jualan ya. Jadi banyak yang naruh receiver di sini, setelah saya benerin mereka ambil ya udah pergi gitu aja ya. Ibaratnya saya belum sempat ngomong tarif, dia cuma ngambil, oh ya makasih gitu, udah. Kadang kan gak ada saya di rumah juga ya, ada orang di rumah ya, dia ngambil misalkan nama istri saya juga gitu ya, udah ngambil pergi. Jadi saya bingung sebagai teknisi parabola karena nggak punya standarisasinya harus bagaimana gitu ya. Jadi mereka mungkin gimana ya, karena kita tidak berpendidikan juga, jadi mungkin jasa kita kurang dianggap gitu kali ya, mungkin ya. Tapi nggak semua orang loh, ada orang-orang yang baik juga loh, ada yang cuma datang ke rumah numpang scan bayar 50.000 ya alhamdulillah rezeki gitu ya. Itu yang paham ya, kan kita juga ditanya berapa mas, ya udah berapa seininya aja. Kadang kalau datang ke rumah saya nggak tarifin gitu ya, karena ya ibaratnya ya menghargai, dia udah jauh-jauh ke sini, jadi itu saya udah cukup menghargai dan saya juga senang ya ada tamu datang ke sini. Jadi itu tadi ya, kalau teknis itu pembayarannya nggak jelas, sekalipun kita tarif misalkan 250.000 gitu untuk pasang parabola baru gitu ya. Walaupun ada yang lebih murah, ada yang lebih tinggi pasti ya. Karena setiap tempat itu kebutuhan ekonominya berbeda-beda gitu. Termasuk UMR aja beda-beda setiap kota kan. Makanya ada mungkin di suatu kota yang hanya 50.000, karena 50.000 mungkin bisa bertahan hidup beberapa hari gitu ya. Kalau di Jakarta 250.000 ya sehari 2 hari juga udah habis gitu. Nah jadi memang ada perbedaan, jadi pembayaran pun beda-beda. Tapi ya sayangnya teknisi parabola di sini karena mungkin dianggap pendidikannya ecek-ecek gitu ya. Gimana ya, ada yang lulusan SD, memang bahkan SD nggak lulus ada. Terus kita juga nggak kuliah, saya juga nggak kuliah gitu. Jadi kadang jasa kita kurang dianggap. Apakah kita harus kuliah dulu gitu ya, S3? Tapi nggak ada kan S3 jurusan parabola atau antena, itu kan nggak ada. Jadinya ya gimana? Ya semoga aja kalau ada penonton yang nonton pembahasan ini bisa mulai menghargai ya jasa apapun. Baik itu dari jasa yang paling mudah mungkin ngepel rumah, nyuci baju, hargai. Karena
kita juga belum tentu bisa mengerjakan sebagus dia atau secepat dia gitu, karena itu memang ahlinya, mereka memang ahlinya gitu ya. Kalau kita kerjaan sendiri mungkin habisnya seminggu, mereka kerjakan mungkin hanya butuh waktu beberapa menit aja, dan beberapa menitnya itu sesuatu yang berharga banget. Karena apa? Kalau kita kerjakan bisa berjam-jam, dikerjain oleh teknisi paralel berapa menit gitu ya, 5 menit, 15 menit kelar. Ya karena memang sudah ahlinya, mereka sudah terlatih, sudah sering melakukan hal itu. Jadi ya pembayarannya tolong dihargai gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah background pendidikan. Memang ini yang menentukan. Di Indonesia itu saya pribadi karena saya tidak kuliah, itu ibaratnya dianggap rendah gitu ya, kalah gitu sama orang-orang kuliah. Walaupun teman-teman saya yang kuliah, adik saya atau teman-teman saya lain kuliah S1, ada S2, ada D3, mereka dalam bidang IT. Tapi kalau ada tugas, siapa yang ngerjain? Nih, datang ke sini dia, terima beres. Kita yang ngerjain gitu ya. Kalau skripsi saya enggak, karena skripsi ada tarifnya. Tapi kalau cuma ngerjain tugas-tugas doang, saya bisa bantu. Mau ngerakit komputer, mau install segala macam, mau OS, program, bisa saya. Walaupun saya tidak kuliah, tapi mereka belajar ke saya. Jadi jangan direndahkan, karena saya pernah mau diajak menjadi asisten dosen. Saya bilang saya nggak mau. Nanti itu murid-muridnya pada nanya, apa murid ya, sebutannya apa sih kalau kuliah, mahasiswinya bertanya saya kuliah di mana, saya tidak bisa jawab dan saya tidak bisa bohong orangnya ya. Jadi saya tidak mau. Oke, itu dia sih. Jadi di Indonesia background pendidikan tuh ya saya rasa memang cukup penting, walaupun hanya untuk status ya. Jadi saya mungkin kalau nanti ada budget saya bisa kuliah online sampai tingkatan tinggi atau kuliah malam, tapi ya nantilah, mudah-mudahan ada rezeki ya. Oke, videonya sampai di sini aja nih, udah panjang banget nih, nggak kerasa nih ya. Semoga ada manfaat dari video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat VM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.